Selamat malam. Malam, Pak. Apa materi kita ya? Materi saya udah tersampaikan semua kan? Emang nih awalnya terus digital funding kemarin juga ya kita bisa tetap penarikan dana kan itu juga
cek lagi dulu ya, apakah yang masih dapat tanggal. Ada yang susah kemarin waktu ITS? Soal nomor berapa? 4. Nomor 4. Kayaknya cuma 3 soal. Habis ya ini. Keuangan sama keuangan ya, makanya kemarin kan soal nomor 3 ya, soal nomor 2 itu kan kaitannya bagaimana jurnalnya, meskipun ada yang menjurnal pun ngawur ya, ada jurnalnya yang ngawur bagaimana ya. Jadi kalau bisa ya nanti saya tanya apakah lab kosong atau enggak biar kita pakai komputer. Tapi ada yang pernah dengar aplikasi jurnal ID? Nggak ada ya, berarti Sinta itu namanya jurnal ilmiah ya, itu jurnal ilmiah. Sinta itu jurnal ilmiah ya. Dan ini yang saya masukkan aja, jurnal ID ini adalah platform ERP, Enterprise Resource, untuk aplikasi keuangan ya. Jadi ketika kita teorinya udah selesai semua, saya mau jelaskan dari segi pengaplikasian penggunaan jurnal ID. Memang dari handphone bisa, tapi terlalu kecil layarnya kita, terlalu susah menggunakannya. Ya, maksud saya kalau kalian punya laptop, punya email sendiri, daftarkan pakai email, ada trialnya 7 hari, jadi bisa kita pakai 2 kali. Ya, 2 kali bisa kita pakai pertemuan, kita bisa ringkas bagaimana penggunaan ERP ini membantu penyimpan laporan keuangan kita. Yang kemudian bagaimana, apakah benar ERP itu seringkas itu dalam membantu penyusunan laporan keuangan? Ya, apakah segampang kita tahu? Tidak, mau kita buktikan. Baru bagaimana sih penerapan ERP? Makanya kemarin kalau kalian ingat, ketika kita pertama kali bertemu kan saya tanya, udah pernah pakai aplikasi dalam menyusun laporan keuangan enggak? Akhirnya ada Pak, pakai Excel. Kemudian kalau ada lagi satu lagi, ada yang pernah? Accurate. Kalau di Medan banyak yang pakai Accurate. Ya, Medan itu banyak pakai Accurate, tapi memang agak susah kalau dia jasa. Nah, kalau dagang enak kali Accurate itu. Accurate itu enak dagang. Nah, karena untuk persediaan kompleks bagus. Tapi kalau untuk dia jasa agak susah. Karena ada beberapa perusahaan yang kami audit itu berhubungan dengan jasa, agak susah menggunakan Accurate. Karena kelemahan dia dalam namanya menentukan harga pokok produksi ya. Dalam menentukan harga produksi itu agak kompleks. Makanya perusahaanmu apa, Dik?
Pakai Accurate? Enggak, maksudnya di bidang apa? Jasa. Jasanya apa? Sewa properti. Ya kan kadang-kadang agak susah menentukan HPP-nya kan. Jadi kita tentukan dulu kasarnya, baru kita masukkan ke dalamnya HPP, betul. Nah, platform dia nggak menyediakan HPP itu dari mana unsur biayanya. Ya kan, masuk HPP, pengurangnya berarti kalian buat di mana? Penjual apa? Pendapatan. Pengurangnya. Nah, berarti debitkan ya HPP kalian ya. Nah, jadi terkadang itu membuat kenapa Accurate agak sedikit apanya? Sedikit bisa dibilang kelemahannya lah. Tapi kalau dagang wah enak sekali dia. Saya mau jelaskan kenapa nggak pakai Accurate. Accurate itu trialnya agak susah. Ya. Makanya saya kenapa bilang kalau kalian punya laptop kita bahas namanya Journal ID mirip-mirip. Ya. Meskipun lebih kompleks si Accurate. Sebentar saya tunjukkan dulu. Pak, hari ini bebas, Pak. Hari ini bebas atau belajar, Pak? Belajar lah. Kan materi sudah semua, Pak. Jadi maksudmu? Bercanda, Pak. Bercanda, Pak. Udah berapa sekarang annual fee untuk Accurate? Udah berapa sekarang annual fee-nya? Oh, enggak, bukan bulanan ya, tahunan ya. Kamu yang pegang apanya? IRP-nya? Enggak. Hah? Maksudnya kamu yang ganti? Atau aplikasi yang ganti? Oh. Apa ini juga kan ya? Kalau Accurate itu pelatihnya ada di Medan di Thailand. Online kasih. Nah, ini salah satu ekstrak dari Accurate ya. Nggak usah nengok perusahaannya ini nih. Nah, ini salah satu dari akunnya Accurate. Nah, kenapa dikatakan juga IRP merupakan salah satu financial teknologi, ya? Harus kasih dulu. Saya zoom dulu. Kalau kita lihat kan ada template-nya lah ya, di mana bisa dijelaskan. Ini salah satu, ya, ERP yang kita manfaatkan dari segi kalau saya kebutuhan audit, ya. Dari segi audit, kenapa dia nggak bisa membantu? Yang pertama, aplikasi ini, ERP ini bisa diekstrak ke Excel. Nah, di Excel. Paling utama kenapa paling enak ngerjain di Excel? Udah pasti formula. Kita ngecek di sini. Kalau ini buku besarnya untuk pendapatan ya. Iya pendapatan, cuma pendapatan lain ya untuk perkiraannya. Kalau kita lihat, semua ada. Nah, saya bahas sedikit, audit itu kan banyak sekali jenisnya ya.
Audit keuangan, ada kepatuhan, ada audit dengan permintaan khusus ataupun audit spesial. Audit spesial itu audit yang khusus satu akun aja dibahas. Misalnya mereka mau audit khusus bagian penjualan. Nah selama setahun itu dibahas cuma penjualan toh, nggak mau mereka bahas kas, nggak mau bahas filter, nggak, penjualan toh. Kalau ini namanya audit general. Audit general itu semua kita bahas, tapi secara general. Nah, ada plus minusnya. Kalau ada general ini memang secara luarnya kita bahas, artinya nggak bisa semua terbongkar karena keterbatasan waktu. Nah kalau audit spesial unggulannya apa? Hasil yang kita dapat real terjadi di lapangan, bisa kita prediksi berapa kecurangan. Tapi ingat, kalau audit permintaan khusus ataupun audit spesial itu fee-nya lebih mahal, bisa sampai 2 kali lipat daripada audit general. Nah kalau ini audit general namanya, ya dimana kita mau lihat berapakah laba sebenarnya dari perusahaan, itu paling utama sebenarnya. Mereka mau lihat apakah benar nggak laba kita sekian M atau sekian ratus juta. Kita buktikanlah dari perhitungan kita. Makanya kenapa IRP yang digunakan paling tidak harus bisa diekstrak. Karena apa? Kalau nggak bisa diekstrak, kita kerjanya double. Nah, kenapa? Harus ambil tarik data mentah, lempar ke Excel. Coba bayangkan nih, ini dari buku besar ya. Terus kan kayak, Pak kenapa buku besar perlu kita periksa? Ingat lagi, buku besar itu diambil dari mana? Buku besar diambil dari mana? Dari jurnal umum. Dari jurnal umum. Terus tanya, kenapa kita perlu melihat buku besar? Apa ada data di buku besar? Apa informasi yang ada di buku besar? Ya, apa informasi yang ada di buku besar? Beban. Iya. Ah, Iya. kan jadi bunga. Kenapa? Semua yang kau bilang itu ada. Ya kan? Semua yang kau bilang itu apa? Tapi pada intinya apa ya isi buku besar? Kesko. Bukunya. Bukunya. Nah kalau kita lihat, kali saya zoom sedikit lebih besar. Jadi kan nama perkiraannya adalah kalau kita lihat pengelompokannya satu, namanya adalah buku besar tentang pendapatan lainnya. Artinya apa? Guna buku besar adalah mengelompokkan satu akun. Nah, mengelompokkan satu akun. Terus saya Pak, emang sepenting apa buku besar? Nah, jumlah dari buku besar nah, ini paling penting. Berapakah jumlah di sini? Ingat lagi. Hah? Ada penghasilannya? Ada. Ada, memang ada. Apa penghasilannya? Ini kan per hari. Oh, per hari. Ya, per hari. Ini 26 Desember. Nah, kan 26 Desember kan kita pisah. Kalau kalian perhatikan 26, 29 terpisah. Kalau ditanya, kalau bus itu mogok, ada nggak penghasilannya? Ada. Ada di mana penghasilannya? Ada. Hah? Ada. Ada di mana? Duit. Iya, penghasilannya dari mana duitnya? Dari kop ya. Iya, dari mana dapatnya? Dari dapat Hah? pendapatan. Pendapatan. Nah, ingat lagi, bus yang berangkat ada nggak ngangkat sewa? Misalnya, bus nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berangkat semua dengan tujuannya masing-masing. Bus nomor 9 mogok, rusak. Ada nggak pendapatannya? Ada nggak pendapatannya? Hah? Apa pendapatannya? Kalau saya bosnya udah SP4 nih. Orang SP3 kan, ini SP4. Harus orang tuanya saya datangkan. Saya jelaskan ini, Ibu, mohon maaf Ibu. Iya. SP4 orang tua yang dipanggil. Enggak lagi dipulangkan. Orang tua dipanggil. Mohonlah bimbingannya Bu gitu. Ada nggak penghasilannya, pendapatannya? Ada. Dari mana? Bengkel. Di bengkel.
Kalau kamu rusak sepeda motormu ke bengkel, penghasilan atau pengeluaran? Penghasilan. Penghasilan dulu lah dari di orang tua masuk dulu. Ini kan mau kiranya ada sih. Bola. Bandel ya pada. Iya, memang harus SPA. Harus orang tuanya yang menatang nih. Nah, kalau dari sini, kalau kita perhatikan, Pak, kalau bus rusak Pak nggak adalah penghasilannya Pak, tapi kita lupa. Kalau penumpang naik dari loket, Nah itu sebelum dia turun sampai, itu akan diambil sebagai apa? pendapatan. Pendapatan. Terus bilang Pak, jadi kalau dia masuk bengkel misalnya tujuannya Medan atau Parapat misalnya gitu, rusaklah di daerah Tebing Tinggi. Penumpang belum sampai, ada nggak pendapatan di dalamnya? Ada. Penumpang yang naik sebelum Tebing Tinggi itu namanya pendapatan. Terus apa? Jadi biaya yang kita keluarkan untuk biaya perbaikan namanya apa? Beban. Pertanyaannya apa? Kalau kita mau kalkulasikan sedikit kompleks. Kenapa kompleks? Kenapa? Bus yang jalan banyak. Sumbernya ini namanya apa? Pendapatan. Sumber yang kita keluarkan namanya apa? Beban. Nah, kalau satu bus, kalau kita ambil nomor busnya nomor 56, nah kita perlu teliti, jangan salah. Dalam akuntansi kan ada namanya kepastian. Apakah ketika 10 bus ini berjalan, satu rusak, apakah beban itu akan ditanggung oleh seluruh bus? Kenapa enggak? Beda supir. Kan nggak mungkin dia kan bus 1 ke Tebing Tinggi berhenti, balik lagi dari Medan. Bus bawa lagi bus 2. Boleh memang udah ada ya. Coba tiga. Kayak itu perlu aku berapa lama sekarang? Oh, partnernya ya. Jenis sama ya? Jenis sama ya? Itu berapa lama dia bermakan? Iya, gila bukan bulan tuh kan. Update gue. Kalau masih kalah,
Berarti dia udah single cewek. Siapa yang nggak datang ke Pisaris? Siapa yang nggak datang kita? Alvin. Mana si Alvin? Ada kabar. Ada kabar?